Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV masih bersama kami di Al-Kisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kisah daripada orang tersebut. Nah, ini. Lantas ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan kabar bahwasannya orang tersebut bisa mendapatkan kemuliaan sebab puasa dia di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan menyambungnya dengan puasa 6 hari. Fastaiqadtu, aku terbangun. Falam ara ahadan, aku lihat enggak ada orang. Dari mana suara ini? Fatawaddatu wa sholaitu hatta nimtu, sehingga langsung aku ambil air wudu, aku sholat, lantas aku tidur lagi. Faraitu mithlal awal, maka di mimpi itu datang lagi suara tadi. Datang. Wahakadza tsalitsan, maka bangun lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau wudhu lagi, beliau sholat lagi, lantas beliau tidur lagi. Setelah tidur datang lagi panggilan itu, ya Sufyan, sudah enggak perlu kamu jaga orang itu, enggak perlu kamu senangin. Tinggalkan, aku telah menyenangkan dia, aku sendiri yang telah menjaga dia. Datang lagi suara itu. Fa'araftu, maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, fa'araftu annahu minar rahman la minasy syaitan. Fa'araftu, maka ketika itu aku baru mengetahui bahwasanya suara itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Fansaraftu an qabrihi, maka setelah aku meyakini bahwasanya itu suara benar-benar dari Allah, Allah sudah menjamin orang tersebut akan kebahagiaannya, Allah sudah menjaga orang tersebut, Allah sudah menyenangkan orang tersebut, maka aku tinggalkan orang tersebut dari kuburannya. Wa qultu Allahumma wafiqni lisyami dzalika liman ika wa karamika, amin. Ya Allah, berikanlah aku taufik sehingga aku bisa benar-benar puasa di bulan Ramadan. Wa dzalika biman ika wa karamika, dengan pemberianmu dan kelaumananmu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, lihat orang tersebut, dia mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat tinggi. Dia mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat agung, yakni ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga orang tersebut, yang menyenangkan orang tersebut. Kalau sudah Allah menjaga, kalau sudah Allah menyenangkan, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Langsung Allah yang menjaga, langsung Allah yang menyenangkannya. Sebab apa? Sebab dia sungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan. Dia tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyiakan di bulan Ramadan. Sisa waktu bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Jangan sampai kita rugikan. Bentar lagi Ramadan habis. Sisa waktu ini benar-benar ayo mari kita beribadah dengan maksimal. Jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Bulan yang penuh hikmah. Ada seseorang, orang tersebut ahli maksiat. Orang tersebut orang nakal. Dia nakal, dia ada maksiat, bahkan dia sering meninggalkan sholat 5 waktu. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, dia benar-benar siap menghadapi bulan Ramadan. Dia siapkan pakaiannya. Masuk bulan Ramadan dia sholat dengan semangat, ibadah dengan semangat. Dia tinggalkan segala kemaksiatan. Dia tidak nakal di bulan Ramadan. Benar-benar khusyuk, benar-benar menghormati bulan Ramadan. Terus seperti itu. Lantas tak lama kemudian meninggal orang tersebut. Setelah meninggal ada seseorang bermimpi mendapati orang tersebut di dalam kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan. Kumpul bersama ulama-ulama, para wali-wali. Lantas orang tersebut mengatakan, loh, engkau kok bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kan dulu engkau di dunia nakal. Kan dulu engkau di dunia jarang sholat 5 waktu. Maka orang tersebut mengatakan, iya, benar katamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku sebab aku sangat menghormati bulan Ramadan. Sebab aku tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan.
Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ahlu maksiat, dia bisa mendapatkan kebesaran, dia bisa mendapatkan keagungan, kemuliaan di sisi Allah yang sangat-sangat tinggi sebab dia menghormati bulan Ramadan. Dan diceritakan bahwasannya ada seorang Majusi. Orang tersebut, Majusi itu penyembah api neraka, ya, penyembah api neraka. Nah, orang Majusi ini ketika dia mendapatkan anaknya siang-siang minum es di pinggir jalan di kampung, lantas dipanggil anaknya, dipukul sama bapaknya. Katakan, kenapa kamu minum es di pinggir kampung? Apakah nggak tahu ini bulan Ramadan? Anaknya mengatakan, Bapak, kita kan Majusi, kita bukan orang Islam. Kita tidak ada larangan untuk kita tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kita kan bebas, kata anaknya. Lantas bapak tadi seorang Majusi yang bukan Islam tadi mengatakan, betul, kita bukan orang Islam. Akan tetapi kita harus menghormati orang Islam, kita harus menghormati bulan Ramadan. Mereka orang Islam di bulan Ramadan di siang hari nggak boleh makan. Maka hormati. Jangan kamu makan depan orang lain. Kalau mau makan di dalam rumah, jangan sampai kelihatan mereka. Kita juga walaupun kita bukan orang Islam, tapi kita harus menghormati bulan Ramadan. Subhanallah, tidak lama selang itu orang tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ada orang soleh yang bermimpi orang Majusi tersebut masuk ke dalam surga. Lantas orang soleh tadi mengatakan, loh, kamu kok bisa masuk surga? Kamu kan bukan Islam dulu, kamu kan Majusi. Maka orang Majusi tersebut mengatakan, iya, dahulu saya bukan orang Islam. Ya, saya Majusi ketika saya hidup di dunia. Akan tetapi sebab setiap datang bulan Ramadan, aku benar-benar menghormati bulan Ramadan. Bahkan aku marahi anakku ketika makan di siang Ramadan. Maka berkat aku menghormati bulan Ramadan, tidak lama sebelum aku meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hidayah dan taufik sehingga aku bisa masuk Islam dan aku meninggal dalam keadaan Islam. Dan Allah muliakan aku sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang Majusi bukan beragama Islam, dia bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi, dia bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat agung berkat dia memuliakan bulan Ramadan. Maka kita yang Islam, kita lebih berhak lagi untuk mendapatkan kemuliaan dan keagungan itu apabila kita benar-benar memuliakan bulan Ramadan. Orang Majusi aja bisa mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah berkat menghormati bulan Ramadan. Apalagi kita. Kalau kita mau menghormati bulan Ramadan, kita bisa lebih-lebih mendapatkan kemuliaan itu. Maka jangan sia-siain sisa waktu ini. Ayo ambil Al-Qur'annya, perbanyak baca Al-Qur'an. Iya, jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan kotori bulan Ramadan ini. 1 detik saja jangan kita bermaksiat di bulan Ramadan ini. Benar-benar bersihkan diri kita di bulan Ramadan. Ya, banyak-banyak membaca Al-Qur'an, banyak-banyak sedekah. Ya, baca Al-Quran itu pahalanya besar. Apalagi di bulan Ramadan. Dikatakan di bulan Ramadan, kalau kita puasa sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti puasa wajib di bulan-bulan lainnya. Kalau kita puasa wajib di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi. Maka kalau kita beramal baik di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Maka sungguh rugi kalau kita istilahnya nggak mau semangat ibadahnya di bulan Ramadan. Kita bermalas-malasan, rugi banget. Ini pahalanya sangat besar, didobel-dobelkan. Kalau kita hanya ibadahnya cuma gitu-gitu aja nggak dapat apa-apa ntar. Dikatakan mereka para aulia itu, para salafun soleh itu, mereka itu saking semangatnya di bulan Ramadan, mereka keluar dari bulan Ramadan sudah pada bisa kasyaf. Bisa mengetahui orang, baca orang, oh ini gini, bisa tahu orang. Sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebelum Ramadan mereka nggak bisa kasyaf. Mereka belum dibuka hijabnya. Dia benar-benar
bersemangat di bulan Ramadan. Dia benar-benar menghormati bulan Ramadan, ibadah penuh bulan Ramadan, sehingga dia mengapai derajat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan diceritakan bahwasannya mereka para salafun saleh ketika mereka keluar dari bulan Ramadan, orang salafun saleh ketika habis lebaran dia tuh sedih. Ya Allah, saya sudah ditinggal sama Ramadan. Saya sudah keluar dari bulan Ramadan. Sedih. Sampai kapan sedihnya? Dikatakan sampai 6 bulan. Terus sedih. Ya Allah, bulan Ramadan hilang. Dan 6 bulan setelahnya, mereka selalu minta doa. Ya Allah, panjangkan umurku sehingga aku bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Panjangkan umurku sehingga aku bertemu lagi di bulan Ramadan. Seperti itu salafun saleh. Mereka berbuat demikian karena mereka benar-benar mengetahui akan banyaknya fadilah, banyaknya thawab yang diturunkan di bulan Ramadan. Banyaknya maghfirah Allah yang diturunkan di bulan Ramadan. Dikatakan di dalam hadis juga ya. Ya, oleh karena itu mereka dikatakan di dalam hadis, man adraka Ramadan walam yughfar lahu ab'adahu Allah. Mereka Jibril mengatakan adraka Ramadan, bahwasanya yang mendapati bulan Ramadan dan dia belum diampuni dosanya, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, ab'adahullah. Mudah-mudahan orang tersebut dijauhkan dari api neraka, api neraka. Maka malaikat Jibril mengatakan, minta kepada Rasulullah, "Qul amin." Katakanlah amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin daripada doanya malaikat Jibril. Seseorang tidak bisa mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan itu sangat parah sekali. Karena di bulan Ramadan ini tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya rahmah. Di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Di bulan Ramadan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Apalagi di bulan-bulan lainnya. Maka kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Dikatakan mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Iya, hati-hati. Datengin sama orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya. Walaupun dia sholat beribu-ribu rakaat, tidak mungkin dia mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sebab dia durhaka di bulan puasa. Dan juga yang tidak mungkin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, mereka yang selalu minum minuman keras, mereka yang selalu memakai obat-obatan, orang-orang tersebut tidak mungkin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada kita atau saudara kita yang termasuk orang-orang tersebut cepat-cepat diomongin untuk tobat. Biar mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dengan dosa-dosa kita setelah semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kita makin dicintai oleh Allah, kita makin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa waktu manfaatkan dengan maksimal. Baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini membawa faedah yang sangat banyak. Al-Quran bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa cahaya di rumah kita. Rasul SAW bersabda, "Nawiru manazilakum bisolati wa tilawatil Quran." Cahayailah rumahmu dengan solat dan membaca Al-Quran. Apabila rumah tersebut banyak digunakan untuk solat, banyak digunakan untuk membaca Al-Quran, rumah tersebut akan membawa sinar. Sinar tersebut akan membawa kebahagiaan buat seluruh anggota rumahnya, penduduk rumahnya. Dikatakan juga pembaca Al-Quran di dalam rumah bisa mengusir setan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang artinya jangan engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Yang mana di dalam kuburan itu nggak ada sholat, di kuburan itu nggak ada yang membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran di rumah kamu, sholatlah di rumah kamu. Karena sesungguhnya setan akan terusir dari rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalam rumahnya. Ketika kita tidak pernah membaca Al-Quran, rumah tersebut akan banyak setannya. Setan itu akan mengaruhi kita. Si istri akan kurang ajar sama suami gara-gara godaan setan. Si suami juga nggak bisa ngerti kepada istrinya gara-gara godaan setan. Si anak-anak akan kurang ajar kepada orang tuanya gara-gara godaan setan.
Oleh karena itu terus baca Al-Quran di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Jangan sampai rumah kita kosong daripada Al-Quran. Maka mudah-mudahan berkat daripada kita menghormati bulan Ramadan, berkat daripada kita puasa di bulan Ramadan, berkat daripada kita beribadah dengan bulan Ramadan, kita banyak sedekah di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengangkat magam kita, dijadikan kita manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulliya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi surah Al-Fatihah. Hadirin pemirsa Dalwa TV, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.